Nah, jadi 2020 itu COVID di Februari nyampe Indonesia tuh. Nah, di situ saya kecemplung karena apa ya? Karena mungkin nggak ada yang mau megang kali. Jadi saya juga mau belajar, jadi saya yang pegang. Ini jadi lupa semua saya nih. Nah, terus kemudian saya belajar itu dari YouTube aja. YouTube, browsing di Google. Nah, jadi saya belajar dari situ aja. Kemudian saya juga bingung nih, bisa atau tidak nih. Nah, ternyata alhamdulillah bisa. Jadi nggak ada background dari multimedia, nggak ada background dari broadcasting, itu juga saya nggak ada background. Saya juga baru tahu yang namanya mixer, saya juga baru tahu yang namanya kamera, cara megang kamera, itu adanya di YouTube aja saya ngelihat. Terus sama proses-prosesnya itu ada di OBS, vMix, itu baru belajar. Jadi untuk teman-teman kalau mau belajar, saya bilang bisa, pasti bisa. Karena saya nggak ada background itu juga. Jadi sama-sama gitu. Dan saya unitnya ada di Puslitpen. Nggak nyambung. Ya kan? Penelitian terus ke live streaming. Karena kecemplung duluan. Jadi tahu duluan, bukan pinter. Beda kan? Antara tahu duluan sama pinter. Kalau pinter ya memang dia mungkin jenius. Kalau saya nggak jenius tapi tahu duluan. Nah, yang tahu duluan itu ilmu-ilmunya. Nah, saya mau share ke teman-teman semua, sama ke senior saya juga tuh. Dia biar begitu juga tetap aja didengar itu, makanya kupingnya di depan. Oke, ya. Yang pertama itu saya tulis besar itu input, proses, output. Nah, karena saya belajar itu otodidak berarti. Nah, yang saya tahu saya rangkum. Nah, ini yang ada di pikiran saya nih. Dan dari literasi-literasi yang ada, saya kumpulin, saya rangkum, ternyata hanya input, proses, output. Semua di keseluruhan itu hanya input, proses, output. Coba di gambar yang ada kuningnya tuh, kuningnya. Nah, di scroll maju, seret gitu. Di zoom, seret. Nah, lagi. Diklik aja gambarnya, diklik. Iya, sip. Nah, wih, tetap masuk foto saya. Waktu zaman 2000 berapa itu. Nah, ini teman-teman. Gambarnya cuma gini doang. Kelihatannya simpel kan? Tapi karena ini nggak ada kabel-kabel yang seliweran, jadi kelihatannya gampang. Coba deh dilihat. Mic di situ, di audio input. Nah, itu kan ada mic. Itu kan input. Prosesnya ada di mixer. Outputnya ada di laptop atau PC. Nah, ini semuanya keseluruhannya input, proses, dan output. Hanya itu sebetulnya. Dari misalkan dari kabel. Kabel ada ujungnya. Ada dua ujungnya kan. Kabel itu ada input, prosesnya di kabel, outputnya di ujungnya. Ya kan?
sampai zuhur kalau nggak salah, nggak sampai jam 16. Tapi niatnya tadinya di depan ini ada meja untuk ini, tapi mejanya di situ, nanti biar Bapak Ibu sekalian lihat ya satu-satu seperti apa proses input outputnya. Jadi ya silakan Bapak Adlan. Ya, saya berdiri aja dah biar nggak grogi. Ini saya grogi nih. Nah, yang tadi ya, kenapa tadi itu dari laptop nggak bisa keluar, kamera tidak bisa masuk langsung ke laptop? Karena laptop itu adalah out, bukan in. Dia nggak nerima, makanya gini, laptop itu bisa ngedisplay ke sini karena dia out. Ini penerima input, jadi harus dibedain. Kalau input ketemu input itu nggak akan bisa LGBT. Jadi sejenis, sama itu, nggak bakal bisa connect. Nah, untuk kamera input ke switcher masuk ke laptop itu bentuknya digital, yaitu USB. Jadi kebaca di laptopnya nanti masuk, gitu. Nah, kemudian dari laptop itu outputnya kemana maunya? Kita mau ke Zoom kah, ke Google Meet, YouTube, atau Instagram, mau live. Itu gambarannya hanya seperti itu. Gampang kan? Sebenarnya gampang kalau udah tahu. Nah, oke, di scroll jauh. Kata Kang Pepi gampang kalau ngomong mah, katanya gitu. Gampang ngomong, iya, gampang. Nah, oke, kita kenapa saya gambarin ada input, proses, dan output. Nah, di mana kalau inputnya baik gitu ya Bang ya, inputnya baik, prosesnya baik, insya Allah outputnya baik. Kalau inputnya misalkan input atau prosesnya itu salah satunya tidak baik, bisa jadi outputnya kurang baik. Apalagi kalau misalnya input dan prosesnya buruk, pasti outputnya udah pasti tuh buruk. Nah, oke, lanjut kita ke apa itu live streaming. Diklik aja itu. Nah, dari bahan-bahan yang saya baca, dari bahan-bahan yang saya pelajari, nah saya ambil kesimpulan yang lebih mudah dan manusiawi. Nah ini, live streaming merupakan konten video sekaligus, jadi audio video yang dibuat secara langsung, yang direkam secara langsung, real time, menggunakan saluran internet. Nah, jadi kalau misalkan videonya aja, kayak misalkan FITK kemarin, itu videonya aja yang masuk. Nggak tahu kan apa yang diomongin. Nah, kalau misalkan audionya aja, ya itu penyiar, bukan live streaming, ya kan? Nah, kalau misalkan kita record, baru kita taruh di YouTube, itu namanya tapping, ya kan? Nah, menggunakan saluran internet pasti. Nah, ini kita pakai internet tapi nggak live, ini di record aja. Nah, terus penonton dan pembuat konten bisa saling interaksi, itu melalui misalkan live chat, ya kan? Om, nih beli nih om, yo dibuka masukin keranjang kuning, yo silakan. Nah itu ada tuh di Shopee, TikTok Shop ya. Nanti Win Jakarta juga mau ini live TikTok Pak Fadlan. Wah, minimal ada yang ngasih singa gitu. Nah itu bagus tuh. Nah, kenapa di sini ada video, ada audio? Saya nggak pernah
belajar tentang audio. Saya hanya tahu inputnya mana, outputnya mana. Nggak pernah belajar videografi, nggak. Megang kamera nggak pernah saya belajar. Cuman tahu inputnya kemana, outputnya kemana. Saya dapat gambar, siapa yang bisa megang tuh. Kemarin saya juga ngikut pelatihan, tata cara kamera, megang kamera gimana, segala macam. Saya baru tahu, oh itu namanya ini, oh itu namanya Lightroom, oh ini namanya apa, baru tahu. Jadi teknik-tekniknya udah ada, tapi saya baru tahu. Ternyata yang saya lakukan ada namanya. Kayak misalkan GR, itu namanya apa? Gladi resik kan ya? GR. Saya kira tuh J sama R, totalnya GR, gladi resik. Kirain itu bahasa Inggris, totalnya bahasa Indonesia. Suwe banget. Nah itu dia. Jadi untuk belajar live streaming itu apakah bisa dengan tidak punya skill apapun gitu. Itu bisa, asal mau belajar. Dan apa aja sih misalnya unsur-unsurnya, kita harus bisa apa? Yang saya jalani selama ini, saya pelajari edit video, edit gambar. Nah tapi sekarang yang edit gambar bisa siapa, yang bikin video siapa untuk gabung-gabung. Tapi kalau misalkan langsung begini, setting begini, itu nggak usah pakai bisa apapun. Tadi cuma colok-colok live langsung jalan. Nah, next. Ya udah, klik yang belajar live streaming. Nah, ini dia alat-alatnya. Nah ini Bapak Ibu mau PBAK besok. Nanti kita ini satu tim untuk PBAK. PBAK di tiap-tiap unit itu ini nih yang harus ada. Komputer, PC atau laptop. Minimal itu Core i5, RAM-nya itu 8, eksternal VGA eksternal. Itu minimal. Terus kamera pro, nah ini yang Humas punya ini kamera pro, kamera video kamera ya. Kemudian bisa pakai webcam, Bapak Ibu bisa langsung colok, misalkan acara, butuh zoom aja, kita nge-record di zoom aja, bisa. Siapin laptop, kamera webcam ngadep ke pembicara atau ke peserta, kemudian audionya menggunakan mixer karena kita mau masuknya input suara dari mic, ya kan? Nah, kemudian capture card video mixer, ini nih. Udah hilang. ada. Saya dulu itu sebelum Humas beli video mixer atau video capture card nih, yang bisa switch kamera 1, kamera 2 sampai 4, ada juga yang sampai 8, ada juga yang 16 itu CCTV kayaknya. Nah, saya punya yang satuan. Saya beli itu. Saking pengennya belajar, saya beli sendiri. Bentuknya kayak USB, terus buat inputan dari kameranya HDMI, jadi langsung kebaca. Itu satu kamera. Nah itu harganya saya beli waktu itu 120.000. Nah itu nanti Bapak Ibu harus punya juga. Kalau misalnya nggak mau pakai video card gitu yang gede. Nah itu harganya 9 juta kalau nggak salah.
ada lagi di atasnya yang 30, 40, 60. Nah, itu yang paling murah. 9 juta atau 7 juta kalau nggak salah. Nah, kemudian audio. Audio inputnya itu mic, prosesnya di mixer atau outputnya di speaker masuk ke komputer. Yang penting tahu input, proses dan outputnya. Itu aja. Terus kabel dan video, kabel audio dan video. Kabel audio itu ada yang jack gitu tuh. Nah, ini. Ada di situ tuh ternyata. Nah, itu tuh kabel capture card, kabel ini nih. Nih, ini kabel apa? Kabel Canon. Untuk audio kabel Canon. Ini jack 6,5, ada yang 3,5. Nah, ini yang tadi nih. Dari analog ini masuk ke sini, ada yang ke dalam situ kan. Sebetulnya kalau dalam live streaming itu yang diproses itu adalah di sini, di laptop, dan menstreamingkan ke platform. Jadi bisa nggak kalau inputnya bagus? Bisa, semuanya masuk ke dalam video, masuk bagus, PPT oke, dan yang sebagainya. Pengolahan pada saat proses itu juga bisa jadi kalau misalnya nggak bagus ya susah. Jadi pernah satu hari kita nyolok udah bagus di sininya kan,
Tapi pertanyaannya prosesnya sama outputnya udah bagus belum? Nggak tahu, saya tinggal aja. Tiba-tiba pas mau live streaming, pas pagi-pagi kesini inget kan? Padahal udah saya rasa gitu inputnya itu udah bagus semua. Kamera udah bagus, apa bagus, udah kayaknya udah nyolok semua gitu kan di sini ada. Ternyata pas untuk outputnya ini karena ada kesalahan pada saat kalau misalkan salah begini berarti kan tidak bisa diproses juga akan terganggu gitu. Bisa jadi pada saat proses tidak baik maka ke outputnya pun jelek. Sering terjadi begitu. Pada saat live streaming gimana caranya PPT bisa nampil dalam live streaming juga ini aneh yang begitu. Kadang-kadang cuman live PPT-nya doang sementara orangnya nggak muncul gitu. Kayak itu kan kayak nggak maksimal gitu. Ya lanjut Pak Fadlan. Ya siap Kang Indra. Nah ini kan keseluruhan ya, keseluruhan nih. Ada inputan ini, mixernya, laptop. Nah di sini saya bilang di sini bisa jadi input kalau secara keseluruhan input yang ada di ruangan, ini inputnya. Prosesnya ada di jaringan internet. Outputnya di sini. Apakah di sini sudah bagus, tapi kalau jaringan internetnya kurang bagus, apalagi listriknya mati, nah, apakah di YouTube-nya outputnya akan bagus? Kan enggak. Jadi semua keseluruhan ini, input, output, input, proses, dan output, gitu. Jadi makanya saya bilang, udah bagus, inputnya udah bagus, outputnya kurang bagus di internet nih. Itu outputnya bisa macet-macet. Jadi itu Pak Muslih. Kita lanjut yang tadi. Lanjut ke yang tadi Pak Ham. Ya, saya duduk aja. Nah, kabel-kabel audio ini, nah ini yang tadi nih, yang saya pakai itu di mana? Oh enggak saya pakai, ini langsung saya pakai mixer. Jadi teman-teman harus tahu juga alat apa sih yang bisa. Nah saya itu trial and error dari 2020. Itu trial dan error. Saya belajar-belajar dari Google, belajar-belajar dari YouTube. Nah kebetulan teman-teman saya udah trial and error. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada kesulitan, itu tanya ke saya atau ke Kang Indra. Dulu itu saya ngerasa saya pernah di YouTube, pernah saya search, wah ini nih, bagus nih. Saya tanya, kolom komentar, nggak dijawab. Nah, tapi saya udah tahu jawabannya sendiri. Nah, nanti kalau misalkan ada yang kesulitan, ntar ditanya aja. Karena itu juga menambah ilmu saya. Soalnya nanti pasti teman-teman sekalian memiliki masalahnya masing-masing yang nggak saya dapat gitu. Jadi nanti ilmu saya juga bertambah. Saya juga cari tahu itu. Nah, makanya saya tulis di sini ada di poin ke-6 nih, kesabaran dan keikhlasan ini. Ya. Jadi di sini aja nih kayak misalnya speaker, mic, mixer, apalagi. Nah itu kita saking pengen belajarnya, saya beli bekas ini. Mixer juga saya beli. Bekas tabrakan. Beli sendiri bang? Enggak sih, enggak nyampe. Aman. Tukar Tiger aja. Masih aman bang. Ya jadi murah-murah saya beli karena pengen belajar itu. Nah sampai sekarang masih dipakai sama Humas ini kemana-mana ini. Jadi ada ikhlasnya di sini. Ya semoga nanti kan ini masuk YouTube juga kan bang. Nah nanti didengar nih. Oke, next. Tahapan dan persiapan. Nah, ini kita di sini ada banyak nih.
Ini ada platform-platformnya, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, sama e-commerce yang kayak Shopee, kayak apalagi tuh, apalagi sih, Tokopedia, ada live sekarang tuh, itu banyak yang langsung beli tuh keranjang kuning, nggak ngerti nih, aplikasi hijau, keranjang kuning kakak, ya silakan kakak, cuman begitu doang tuh bang, ini baju bagus kakak, keranjang kuning. Nah, terus untuk melakukan persiapan yang matang ini, saya bilang pada saat acara, nah ini kayak tadi kita udah matang-matang nih, mati lampu. Berarti yang nggak matang berarti ada di kelistrikan di sini. Nah, sama minimalisir kesalahan. Ketika saya megang acara, misal wisuda, 3 jam sampai 4 jam. Persiapan di hari sebelumnya. Untuk bahan-bahan saya masukkan ke dalam proses di PC atau laptop. Apakah dalam waktu acara mulai, misalkan jam 8 mulai, apakah saya bisa melakukan kesalahan? Kayaknya ke toilet aja nggak bisa. Bener, ke toilet aja itu nggak bisa. Karena ini meminimalisir kesalahan. Jadi saya buang di awal. Saya tinggalin aja itu tempat-tempat. Nah, jadi apakah pernah melakukan kesalahan? Pernah. Dalam beberapa hal, apa file yang saya putar ternyata itu belum. Tapi gimana? Tapi gimana nih caranya nih? Ya udah, harus tenang sih sebenarnya. Saya harus tulis nih tenang sebenarnya di sini nih, harus tenang. Ya, jadi pernah ngelakuin kesalahan? Iya. Kayak waktu itu pakai PC kesenggol, PC-nya jatuh. Lagi acara itu PC-nya jatuh. Yang kotak gede itu jatuh. Nah, terus pernah juga listriknya kecabut. Pernah. Lagi jalan, truk. Bukan saya tapi orang lain. Truk, mati semua. Pernah. Jadi semuanya udah ditelan tuh. Next. Nah, kita ke untuk apa? Nah ini yang saya ambil ada di Google semua sih sebenarnya. Melakukan live streaming sebagai salah satu strategi digital bisa membantu untuk menjangkau lebih banyak audiens, engagement, dan follower. Untuk memberikan konten yang update real time, ya pasti untuk live streaming pasti real time. Membangun brand personality, engagement itu kayak gini. Ya kakak nih beli kan live tuh. Wow bahannya halus nih. Wow cuman kulitnya udah pada ngelupas nih. Ya dikit sih, nggak ngaruh sih dari penggunaan. Ya itu jadi ada bisa membangun brand juga. Next. Coba pemanfaatan apa? Bahan udah lama ini. Nah, live streaming lebih mudah dan hemat. Pasti lebih mudah dan hemat. Terus menjangkau banyak calon konsumen ya pasti karena dia langsung burst ke YouTube, Instagram itu pasti banyak. Kayak tadi dijelasin sama Kang Jenal, kalau di web itu yang baca cuman 17, kalau di Instagram itu bisa ratusan bahkan ribuan. Memperluas jangkauan pasar, memperkuat customer relationship. Yang keenam, tren. Nah, tren sekarang tuh itu live streaming, jualan. Nah, nanti juga tuh kayak Syaidain. Itu bisa tuh di Instagram. Ya nih guys, di sini banyak hantunya loh. Nih ada yang pocong, nih ada kuntilanak nih. Ini yang nyangkut tuh, kenapa bawa-bawa anaknya gitu kan. Itu jadi nggak laku ntar. Oke, next.
Kita ke sini, klik aja. Nah, ini yang gambaran ini yang paling teman-teman lihat begini. Di sini ada panggung, ada proyektor. Nah, kayak di sini nih. Proyektor 2, speaker tuh ada 1, mixer tuh ada tuh mixer. Ini nggak pakai, kita langsung kamera ke sini, kamera tuh, kamera masuk ke sini. Udah gitu doang, ya kan? Tenang, vMix tenang. Kalau ini udah paham baru. Nah, jadi di sini pertama, Bapak Ibu, kamera dinyalain, colok kabel input, masuk ke video capture, masuk ke USB. Kamera nyalain, HDMI atau ada kabel lainnya tuh, masuk ke video capture, masuk ke USB. Di sini langsung kebaca. Bukan langsung tampil tapi kebaca. Gimana cara menampilkannya? Beda-beda. Sama kalau udah jadi digital itu sama seperti webcam. Kamera ini nih jadi kayak webcam kameranya. Jadi nanti di situ ada tuh kayak kalau kita colokin webcam kan ada tuh notifikasi. Ting dong. Ada nama apa namanya? Nama kameranya, nama device-nya. Nah, nanti ada. Untuk kamera tugasnya sampai situ aja. Gampang kan? Kamera colok begitu doang. Gampang. Tinggal beli yang alat tuh yang 100 ribuan. Dari kamera yang ini nih. Kamera 30 juta ini. Oke. Begitu pula dengan audio. Audio yang saya gunakan ini pakai mixer hampir mirip nih Yamaha juga. Ini mic-nya nggak ada gambarnya nih. Mic di inputan masuk sini, input, output, keluar speaker. Input masuk mic, ini mic saya nih, masuk ke sana. Outputnya speaker. Gimana caranya bisa kita dapat digitalnya? Kan gitu. Di sini digitalnya, ini digambarkan pakai ini kayak jualan. Di Humas punya 2 nih, bisa dipinjam 1. Ini namanya Behringer Euphoria. Nih, ini namanya audio capture atau ya biasanya sound card. Ya. Ada mic di sini ya, mic masuk sini, mic keluar ke speaker. Kayak di ruangan ini, halo, suara saya terdengar, ya kan? Halo, suara saya terdengar. Gimana caranya suara saya masuk terdengar ke live streaming atau ke Zoom? Ya. Kalau misalkan nunjuk. Nah, sana berarti.
Kok hilang? Kok mati? Goyang-goyang gitu. Digoyang-goyang dong. Oke. Nah, gimana sih? Nah ini contoh proses yang buruk ya. Ya, proses yang buruk nih. Nah, di sini mic masuk ke sini, outputnya speaker. Berarti gimana caranya mic kita masuk ke vMix, ke laptop untuk Zoom, ya kan? Ini tinggal kalau misalkan mixer yang saya punya itu udah ada kabel output digital, bisa langsung ke sini dari mixer. Apapun yang masuk ke mixer, mic, terus instrumen musik, gitar yang ada masuk sini, yang keluar di speaker itu outputnya masuk menjadi input di sini. Hah? Keluar apa? Jadi dari out di sini menjadi input di laptop gitu. Nah, yang tadi saya kasih tahu lagi, di sini ada output. Aduh, pegal juga bener, pegal. Nah, di sini tadi ada output nih, output HDMI. Apakah bisa langsung masuk sini? Nggak bisa. LGBT. Nah, jadi di sini ini settingan yang saya pakai, tapi ini nggak usah ini abaikan. Kita langsung ini outnya ke proyektor. Ini abaikan, ini langsung masuk ke proyektor. Output di sini menjadi inputan di proyektor. Input out di sini menjadi inputan di proyektor. Jadi apapun yang ditampilkan di sini kelihatan di proyektor. Gitu. Simpel kan? Oke, siap. Iya, Bang. Nah, sinyalnya gitu kan. Berarti kita bisa alihkan ke software yang lain gitu. Banyak Oke. berarti ya. Ya. Untuk software yang bisa digunakan itu ada yang berbayar dan free. Banyak. Misalkan untuk live streaming pakai Zoom bisa. Ya Zoom meeting gitu yang biasa. Zoom meeting itu bisa live streaming. Kita masukin kamera, audio di situ, kita live streaming. Tapi kurangnya di situ ada watermark Zoom. Bisa kita pakai, ada yang pernah aplikasi apa ya? Yang saya pakai aja deh, OBS. Iya. OBS. Nah, itu open source, itu gratis. Apapun yang input, proses output yang dimasukkan ke dalam laptop yang ada instalasi OBS itu kedetek. Ada kamera, misalkan kamera built-in webcam itu kebaca. Nanti tinggal kita panggil aja. Biasanya kalau untuk kayak OBS itu kan gratis. Gratis. Berarti ada termin waktu ya biasanya ya? Nggak ada. Kalau di Zoom kan waktu itu kita ada tuh yang maksimal 2 jam kalau nggak salah waktu itu. Nah, Open source. Jadi kalau OBS itu hampir sama kayak itu Bang, yang di komputer yang saya pakai tuh. Itu buat program dan live-nya. Jadi modelnya nggak kayak Zoom. Zoom bisa live streaming bisa, tapi sebenarnya fungsi utama untuk meeting. Tapi ini nggak ada meeting, dia sama seperti
vMix itu OBS tuh. Nah, nanti bisa saya sekalian praktekin deh. Bentar ya. Bentar dulu deh. Bentar dulu. Sampai sini dulu nih, sampai sini dulu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya lagi nggak? Untuk teman-teman. Kalau untuk Syaidain saya tuh pernah kerjasama tuh. Kalau Syaidain Pak Rangga itu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau tanya ini aja apa nanya? Buat ininya apa? Apakah formnya ya? Buat apa? Buat live streamingnya apakah bisa di YouTube saja? Apa bisa berbarengan gitu YouTube, IG, Facebook gitu? Oh, sekaligus. Pertanyaan yang bagus nih Pak Fadlan. Nah, jadi sekaligus semuanya kita tampilin gitu. Betul. Satu. Yang kedua, OBS sama vMix itu bagusan mana gitu? Saya sempat dulu pakai OBS, zoom ke OBS, cuma nge-lag dulu. Nggak tahu itu kenapa masalahnya. Ya, makasih. Siap. Nanti diidentifikasi permasalahan Bapak sama Dokter Fadlan. Kalau tadi Fadlan sudah bilang ya Zoom. Kalau Zoom bisa live streaming berarti Pak Fadlan ya. Tapi video di situ, audio di situ, bahkan ada watermarknya semuanya di situ. Mandi di situ, dagang di situ, kayak warung Madura. Komplit. Nah, tadi pertanyaannya kalau nggak salah bagusan mana OBS dan vMix ya. Itu kita balikan lagi. Sebenarnya sama. Tapi yang satu open source free, yang satu berbayar. Jadi kalau ada updatean dari OBS itu biasanya lama. Dan fitur-fiturnya nggak banyak. Nggak seperti vMix. Ya namanya juga gratis. Ya biasanya kalau gratis gimana sih? Ya udahlah. Ada juga bagus gitu kan. Nah ini yang satu berbayar, kalau nggak salah semalam berapa bang bayarannya? Bisa nego? Iya. Ya itu ya jadi kalau saya pribadi yang menggunakan itu lebih bagus vMix meskipun berbayar. Nah berbayar di sini vMix itu hanya saya beli 40.000 di Tokopedia. Saya lagi ngikutin TikTok Shop. Itu ada yang jual juga 40.000. Tuh saya install.